Bapak Ibu, dimanapun kita berada, biarlah kita selalu takut akan Tuhan dan bertekun di dalam Tuhan. Saya percaya bila kita bersandar kepada Tuhan, kita pasti akan dilindungi Tuhan. Bila kita mengarahkan mata kita, pikiran kita bagi Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjaga setiap langkah-langkah kita. Baik itu dimanapun kita berada, Tuhan beserta kita bila kita memandang kekudusan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Bapak Ibu dan kita semua selalu mendengar suara Tuhan. Biar kita selalu senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah kehidupan. Karena Tuhan adalah juru selamat, Yesus Kristus namanya. Mari saudaraku, Bapak Ibu, biarlah kita giat untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa itu saudaraku kehendak Tuhan? Satu kehendak Tuhan, pergi memberitakan firman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu firman Tuhan. Ajarlah mereka untuk melakukan segala perintah Tuhan. Biarlah Tuhan yang kita muliakan itu bertahta di atas puji-pujian kita. Dan biar kita bertekun menunggu kedatangan Tuhan. Saya baca satu ayat firman Tuhan saudaraku, yang dimana firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 2 saudaraku. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu kita semuanya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tata Allah. Ini tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, di mana Dia turun dari surga dengan kegagahannya, dengan kemewahan, dengan keagungannya. Dia rela turun ke dunia, mengambil seorang rupa manusia untuk menebus dosa kita dan mati di kayu salib untuk menebus segala orang-orang berdosa. Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini. Seperti di Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saudaraku. Karena begitu besarnya kasih Allah itu pada kita, sehingga Dia turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia. Maka itu saudaraku, bersyukurlah pada Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari segala maut dan dosa. Biarlah Bapak Ibu selalu senantiasa mengandalkan Tuhan dan bertekun di dalam Tuhan.
Biarlah selalu senantiasa kita bersyukur atas rahmat Tuhan, atas belas kasihan Tuhan bagi kita, yang menyelamatkan kita. Kita yang dulunya, yang tidak mengenal keselamatan, telah diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Bukan karena perbuatan kita, bukan amal kita, tapi karena kasih-Nya kepada kita. Kasih Yesus Kristus. Dialah yang telah memberikan kita kehidupan dan keselamatan itu. Sebenarnya kita harus dihukum oleh karena pemberontakan dan dosa-dosa kita. Tetapi Dia datang untuk menebus kita. Mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke surga. Itulah Tuhan kita itu. Dia datang dari surga dan naik ke surga. Yesus Kristus namanya. Jadi itu Bapak Ibu, biarlah selalu senantiasa kita bertekun untuk menunggu kedatangannya. Sabar saudaraku, Tuhan pasti datang, karena firman Tuhan iya dan amin. Apabila kita masih hidup datang di kedatangan Tuhan, kita akan diangkat bersama-sama di awan kemuliaannya. Dan apabila kita sudah dipanggil terlebih dahulu, kita akan dibangkitkan di hari kedatangannya dan mendapatkan Dia dan dibawanya ke surga, di mana Bapa Allah yang hidup bersemayam. Disitulah kita berada. Kita memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu saja tugas kita. Jadi itu aja saudaraku. Biar selalu senantiasa Tuhan yang memberkati kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya.